Nuklear yang mematikan, itu yang dikatakan oleh Rusia untuk nuklear buatan Indonesia. Kenapa guys? Kerana ia bisa menghancurkan dunia dalam sekelip mata saja. Itu yang dimasukkan oleh Rusia untuk nuklear buatan Indonesia ini. Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozo Channel. Mari. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozo Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya hendak mereactionkan lagi satu lagi video daripada channel Events Military. Anda jangan lupa pergi ke channel Events Military, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Events Military. Jangan lupa guys, sangat bagus channelnya. So, tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini adalah katanya nuklear mematikan, Rusia akui kekuatan nuklear buatan Indonesia. Bukan saya yang katakan guys, Rusia yang mengatakan. So, bisa hancurkan dunia. Wow, bisa hancurkan. Biasalah guys, kita tahu nuklear memang sangat hebat. Tetapi kita belum tahu lagi bagaimana video yang diketengahkan oleh Events Military ini. So, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozo. Mari. Saya guys, kadang-kadang saya terkagum tau dengan Indonesia ni. Kerana apa? Banyak sangat misil, nuklear dan banyak benda yang alutsista Indonesia boleh buat sendiri tanpa membeli daripada mana-mana negara lain yang ada di luar negara. Itu yang hebatnya Indonesia ni. Sebagai negara besar, Indonesia membuktikan kepada dunia mampu membuat nuklir dengan teknologi super canggih. Nuklir yang berhasil diproduksi Indonesia lebih canggih dari rudal petir V101 dan rudal pertahanan atau Erhan 122. Nuklir buatan Indonesia dikabarkan memiliki daya jangkau yang cukup panjang dan mampu meledak dengan kekuatan dahsyat dan melebihi dari roket yang pernah dibuat oleh anak bangsa. Nuklir ini mengusung multiple 3D point yang lebih maju dari rudal menggunakan seeker. Nuklir V1010 sudah mengadopsi teknologi paling mutakhir untuk penginderaan sasaran. Selain mengadopsi teknologi penginderaan, nuklir ini juga sudah mengusung multiple 3D point yang lebih maju dari jenis rudal yang menggunakan seeker. Rudal ini juga mampu melintasi kontur sehingga tidak mudah terbaca oleh radar serta bisa menghindari frekuensi berubah-ubah. Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada memperkenalkan purwarupa baterai nuklir thorium yang dikombinasikan dengan sel surya. Jika diproduksi, baterai ini diperkirakan mampu bertahan minimal 40 tahun. Bertempat di PAU Fakultas Teknik UGM, asisten peneliti di tim pengembangan baterai nuklir UGM Eli Ismail menerangkan penggabungan dua sumber energi ini mampu memperbesar keluaran energi. Bahan bakarnya plutonium-238 yang dihasilkan dari limbah reaktor thorium yang memiliki kandungan aktivitas 100 merkuri, ujarnya. Ide pembuatan baterai ini dikembangkan sejak 2016 dan berhasil diwujudkan tahun ini. Dengan tujuan menghasilkan sumber energi tahan lama, baterai ini bisa diterapkan untuk berbagai peralatan listrik. Berbeda dengan reaktor nuklir konvensional, reaktor dengan sumber thorium menjadi teknologi pengayaan nuklir terbaru yang berdiri di Rusia. Hebat. Keunggulan reaktor thorium ialah tingkat keamanannya lebih tinggi, efisiensi berkisar 40-50%, tanpa transisi fase pendingin, dan daya tahan terhadap korosi meningkat. Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang memasuki era nuklir. Hal itu ditandai dengan Dengar guys Indonesia adalah negara yang pertama di Asia Tenggara memasuki area nuklear. Bayangkan guys, ya Allah, hebat tak hebatnya ya Allah. Demikiannya pengoperasian reaktor nuklir pertama di Bandung pada tanggal 28 Februari tahun 1965 oleh Presiden Soekarno. Daripada Presiden Soekarno lagi guys. Proyek ini awalnya dibiayai Dahlan Iskan dan sempat terhenti. 2 tahun terakhir ini dibiayai Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan. Keberhasilan prototipe ini sudah kami laporkan dan tinggal menunggu langkah selanjutnya. Reaktor thorium juga menyederhanakan manajemen penggunaan bahan bakar nuklir. Limbah dari reaktor thorium salah satunya mengandung plutonium-238 yang digunakan untuk riset ini.
Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang datang langsung melihat purwarupa baterai nuklir UGM ini menyatakan Indonesia sebenarnya memiliki desain reaktor thorium yang dihasilkan 10 ahli nuklir ternama nasional. 10 ahli nuklir ternama internasional. Dalam perkembangannya, pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan tenaga nuklir mencatat berbagai kemajuan, seperti terbangunnya reaktor Kartini di Yogyakarta. Bayangkan guys, untuk membangunkan nuklear yang ada di Indonesia ni, bukannya orang yang biasa-biasa iaitu katanya tadi 10 orang pakar dalam nuklear di Indonesia. Itu anak bangsa lah, bukannya orang daripada luar itu yang dimasukkan admin tu. 1979 dan reaktor serbaguna Siwa Besi di Serpong 1987. Khusus aplikasi nuklir bahkan mengalami kemajuan yang berarti seperti di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, kedokteran, industri, dan lingkungan hidup. Bayangkan. Bahkan ada yang mendapat penghargaan internasional, yaitu bibit padi unggul hasil teknologi nuklir, hasil rekayasa para ahli Batan. Ada produk dari PT Batan Teknologi atau sekarang bernama Inuki BUMN hasil radiasi dari reaktor nuklir berupa Mo 99 dan 1-131 untuk ekspor. Ya. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Events Military. So, katanya di sini, Indonesia adalah negara yang pertama di Asia Tenggara. Katanya di sini iaitu Indonesia adalah negara yang pertama di Asia Tenggara yang membangunkan nuklear sendiri. Bukan daripada luar negara ataupun ekspor ataupun import daripada luar negara guys. Indonesia menciptanya adalah daripada anak bangsa mereka sendiri, iaitu 10 orang doktor ataupun boleh dikatakan doktor lah ataupun profesor yang hebat-hebat, iaitu anak bangsa Indonesia sendiri yang mencipta nuklear tersebut. Pertama di Asia Tenggara guys. Saya sangat terkejut mendengarkannya. Memang sangat luar biasa guys. Dan nuklear itu telah diakui oleh dunia. Memang sangat hebat. Nuklear yang sangat hebat yang boleh dikategorikan nuklear yang boleh menghancurkan dunia juga. Itulah kehebatannya Indonesia. Cuma tidak diwar-warkan ataupun tidak dipublikkan ataupun tidak diumumkan kepada masyarakat secara rasmi guys. Kerana benda ini adalah peralatan ataupun alat senjata rahsia daripada TNI tetapi sudah pun masuk di dalam YouTube. Maka siapa yang menonton daripada YouTube bolehlah tahu, tetapi kalau yang tidak menonton ataupun tidak melihat daripada mana-mana media sosial memang tidak akan tahulah. So benda ini tidak akan dipublikkan di mana-mana TV ataupun di kaca TV di dalam mana-mana negara pun. Dan apa kesimpulan yang saya hendak katakan di sini, sebenarnya di media sosial lah berita yang paling cepat sekali di dalam dunia ni sekiranya kita ingin mencari sesuatu berita. Okay guys, sebenarnya saya sangat kagum dengan Indonesia. Walau bagaimanapun saya doakan semoga Indonesia akan terus maju, terus makmur dan terus berjaya dengan alutsistanya, dengan peralatan militernya dan kecanggihan-kecanggihan peralatan tempur yang Indonesia buat sendiri untuk digunakan oleh TNI-nya ataupun untuk diekspor ke luar negara ataupun diekspor ke mana-mana negara yang ingin untuk membeli peralatan alutsista daripada Indonesia juga. So guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel tanpa sokongan anda. Channel Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.